Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad 20. Nah, pada saat bangsa-bangsa Eropa hendak menguasai Nusantara, mereka harus berhadapan dengan para penguasa lokal berupa kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan-kesultanan yang tersebar di wilayah Nusantara. Para penguasa lokal ini telah memiliki sistem politik dan ekonomi sendiri, serta umumnya memiliki kedaulatan. Ketika kebijakan bangsa-bangsa penjajah ini melukai rasa keadilan, mengoyak-ngoyak martabat dan harga diri, serta melahirkan penderitaan bagi rakyat di kerajaan-kerajaan tersebut, lahirlah perlawanan. Semangat perlawanan itu merupakan bentuk nasionalisme yang paling awal yang di kemudian hari menjadi fondasi bagi lahirnya kesadaran nasional. Nah, di sini ada beberapa perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis dan VOC. Ada perlawanan rakyat Aceh, Maluku, Mataram, Banten, Makassar, dan juga Riau. Oke, untuk pertama kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat Aceh. Nah, untuk latar belakangnya, sejak Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia, kemudian dikuasai bangsa Portugis pada tahun 1511, para pedagang muslim banyak yang menghindari Malaka dan memilih untuk berdagang dengan Aceh karena adanya monopoli Portugis di Malaka, serta sikap Portugis yang tidak bersahabat terhadap pelaut dan saudagar India dan Arab. Banyak kapal pelaut dan saudagar tersebut yang ditembaki atau dirampas oleh bangsa Portugis. Nah, kemudian di sini Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Adapun strateginya, yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Kemudian yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Calicut atau India. Nah, Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi, serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah pimpinan Sultan Iskandar Sani. Malaka pada akhirnya jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Oke, kita lanjut lagi ke perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Faktor penyebabnya yaitu upaya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis yang menyebabkan para penduduk pribumi rugi. Kemudian Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate, terutama mengenai pengangkatan raja. Nah, untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai, tapi ini merupakan tipu muslihat dari Portugis. Nah, dalam perundingan tersebut ternyata Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan ini semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Nah, karena Sultan Hairun ini wafat, kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun. Nah, benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Pada akhirnya,
tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Nah, ini merupakan dioramanya. Nah, kita lanjut lagi ya, perlawanan rakyat Maluku, tapi ini dengan VOC. Faktor penyebabnya yaitu adanya praktik monopoli perdagangan rempah-rempah, kemudian campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Nah, pada tahun 1635 sampai 1646, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluka Besi. Tapi pada akhirnya VOC memenangkan perang ini. Kemudian pada tahun 1650, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecilis Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, di sini masih kalah juga. Pada tahun 1680, Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Nah, selanjutnya Sultan Nuku juga berhasil menyatukan antara Ternate dan juga Tidore. Lanjut lagi kita ke perlawanan rakyat Mataram. Latar belakangnya yaitu yang pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. Kemudian yang kedua, VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian yang ketiga, VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya mempersatukan tanah Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Kemudian yang terakhir, keinginan Sultan Agung mengusir VOC dari tanah Jawa. Di sini dalam penyerangan, Sultan Agung merupakan pemimpinnya. Ya. Pada tahun 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung Baurekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Tapi pada akhirnya serangan Mataram menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Kemudian tahun 1629 Mataram melakukan penyerangan lagi terhadap VOC. Nah, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Perlawanan Mataram mulai melemah pasca wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645. Para penggantinya tidaklah secakap beliau. Bahkan, pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I, tahun 1645 sampai 1677, kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan VOC. Nah, ini menyebabkan nantinya kerajaan Mataram terpecah belah. Lanjut sekarang perlawanan rakyat Banten. Latar belakang dari perlawanan rakyat Banten yaitu adanya monopoli perdagangan sehingga mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Kemudian jalannya perang. Nah, untuk menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. Di sini dengan kata lain, Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Raja Banten menang dalam perang ini. Nah,
Kemudian untuk mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa, VOC menyusun taktik politik adu domba atau divide et impera. VOC ini menghasut Sultan Haji yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Pada akhirnya, dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil merebut tahta Banten. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC atau daerah taklukan VOC. Lanjut lagi perlawanan rakyat Makassar. Nah, di sini disebabkan karena VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Nah, untuk jalannya perang, serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada tahun 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Karena di sini VOC kalah, akhirnya VOC mencari cara bagaimana sih untuk mengalahkan Makassar. Nah, masih sama, VOC melakukan politik adu domba atau divide et impera. Nah, dia menjalin kerjasama dengan Arupalaka yang merupakan raja dari kerajaan Bone. Nah, kemudian akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Isi dari perjanjian Bongaya, yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Kemudian yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang kelima, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Kemudian yang terakhir ada perlawanan rakyat Riau. Latar belakang karena upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Strateginya itu Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC. Siasat hadiah Sultan. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji. Pada akhirnya, keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan, sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya, pada 1858, Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Selamat beraktivitas. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.